ke sini tengah-tengah nih. Oke Mas Oji, gimana nih Mas Oji ngelihat mungkin sahabat-sahabat kamu kan udah udah berpulang ya. Mungkin kamu lebih takut atau lebih aware dengan kematian atau seperti apa sih? Kita kalau misalnya takut dengan kematian itu adalah orang pintar. Jadi kalau orang pintar tuh dia selalu memikirkan kematian. Jadi dia karena gini, kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan yang di sana. Jadi kita kalau misalnya kita selalu memikirkan tentang kematian, jadi kita kan sudah bersiap-siap ya. Kayak saya ini, usia saya kan 61 tahun. Jadi saya tuh sudah tidak bisa main-main lagi gitu. Dan saya tuh udah harus yang apa ya, mana yang nggak baik itu ya harus dilepasin gitu. Jadi makanya saya tuh kalau bertemu tuh udah mulai mengerucut gitu loh. Nah jadi yang nggak benar tuh ya kita singkirin. Bukan apa-apa, karena gini ya, umur tuh nggak tahu kita, ya kan kayak sahabat-sahabat saya tuh kebanyakan meninggalnya tuh yang itu yang terkenal aja, misalnya kayak Ivan Mala, ada Juwita gitu. Ini yang teman-teman saya main itu meninggalnya dengan tiba-tiba gitu, misalnya dia lagi ngerokok, lagi ngacaran tuh gitu. Terus tiba-tiba misalnya dia tabrak, padahal dia hidupnya sehat banget gitu ya kan, toto dia tabrak gitu. Nah sampai saya mikir, saya ngeliatin gitu dia punya ijazah jenazahnya, saya lihat orang sehat mati juga ya gitu ya kan. Jadi nggak tutup, kadang ada juga yang umurnya di bawah saya jauh gitu udah meninggal juga gitu. Jadi makanya dari sekarang ya kita tuh harus memikirkan hidup setelah mati. Artinya lebih mempersiapin ke dalam segi apa? Agama kah atau agama itu penting banget. Agama itu pegangan buat kita ya. Karena apa? Tanpa agama kita tuh jadi kayak linglung gitu loh, kayak kapal nggak ada induknya, nggak ada ini nakodanya aja gitu. Jadi serba bingung, serba apa. Karena menurut percayaan saya ya, kayak di Al-Quran itu semua masalah semuanya ada di situ jawabannya gitu. Jadi kalau kita nggak berpegang pada agama, ya hidup itu akan sia-sia, percuma. Karena misalnya gini, kita mesti hati-hati banget. Misalnya kita merasa kita gua gak usah sholat, gak usah ini, tapi gua dapat rezeki terus, gini terus, apa kayak seneng terus. Justru itu hukuman dari Allah yang paling berat gitu. Karena kalau misalnya mata hati kita dibutakan itu paling parah banget lah gitu, ya kan? Kalau kita dikasih sakti, dikasih itu, justru tuh Tuhan itu, Allah itu malah sayang sama kita supaya kita ya sakit itu kan berarti kan kita dikurangi dosanya atau apa, kita kan pasti ingatnya Allah terus ya kan gitu. Nah kalau misalnya kita dikasih kesenangan terus lagi gedek-gedek, lagi seneng, lagi goyang-goyang gitu tuh, wah mentok ya kan. Tapi sempat kebayang nggak sih kemarin terakhir sahabat Mbak Kiki, karena kan memang kan kita tahu beliau hidup sehat, tapi memang seperti Kiki misalnya kan, seperti Kiki itu kan hidupnya kan sehat banget gitu. Kiki tuh kopi banget, olahraganya tuh maniak banget gitu ya kan. Dan dia tuh selalu yang akhir-akhir setelah dia berumah tangga tuh pengennya cantik, pengen sehat, malah lu yang di jangan begadang, lu jangan gini, lu jangan gitu semuanya. Nah tiba-tiba siapa sangka tiba-tiba mendiang Kiki terkena cancer gitu yang aku pada ngomong Kiki lagi pedih sedih lagi. Tapi Mas Oji, artinya untuk jaga kesehatan sobat di umur yang 60 ini seperti apa sih? Apa yang sudah dihindari, apa yang sudah ditinggalkan? Oh ya, misalnya gini, makan gula jangan berlebihan gitu ya, makan yang tepung-tepung dikurangi. Terus kalau bisa nih makan malam tuh sebisanya tuh nggak usah lagi gitu. Jadi saya kalau misalnya makan tuh setelah sholat subuh, nah itu terserah tuh mau sarapan harus ya kan, sarapan makan siang. Nah jam 6 stop semuanya, walaupun itu buah stop gitu. Nah jadi ya udah lama-lama kita ya lebih sehat ya. Saya sekarang ini alhamdulillah dicek itu semuanya serba ngepas gitu, jadi nggak boleh yang kelewatan. Tapi untuk dunia malam, apalagi selebritis yang kita tahu ya pergaulannya ini gimana nih, masihkah atau sudah tidak? Kok saya rasa masalah dunia malam, saya sendiri pun gini ya, kalau misalnya saya datang gitu ke suatu tempat lagi hangout, lagi dugem pada gitu, orang kan lihat saya bete nih, kakek-kakek ngapain masuk sini. Dan itu betul-betul saya hindari. Padahal saya juga ada sering show-show yang di kafe-kafe atau di klub-klub malam gitu. Itu saya biasanya setelah sholat isya dulu saya tidur dulu sebentar sampai jam 12 saya bangun terus saya pemanasan suara.
biasa tuh kan nyanyi jam satuan gitu ya. Nah, itu saya nyanyi saya pulang. Oh berarti memang masih terima jam tengah malam ya? Ya iyalah Yuti. Tapi mungkin stamina-nya sih, bicara soal stamina tadi kan memang kebanyakan Ya. isi di kepala seperti itu, gimana nih? Ya stamina jujur aja, biasanya kan dulu 8 lagu jujur gitu kan, gak ada istirahat. Sekarang 3 lagu tarik nafas dulu, stop dulu, ganti lagi sama penyanyi yang lain. Ya kan, baru saya naik lagi biasanya kayak gitu. Kan nyanyi kan 8 lagu ya kan. Jadi kalau dulu tuh yang 8 lagu ya udah terus. Sekarang 3 lagu stop dulu, 3 lagu stop dulu. Gitu. Jadi nggak mau terlalu diforsir ya. Ya saya juga mesti tahu diri ya gitu. Apalagi pernah tuh saya show di Medan waktu itu ya, nyanyi bareng sama Trio Macan, tuh sendiri kan Trio Macan, goyangnya apa segala macam. Tahu nggak apa kejadiannya? Saya udah bilang sama panitianya, saya nggak mau ya kalau misalnya Trio Macan dulu yang nyanyi, pokoknya saya dulu gitu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba musiknya dong 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 dong. Saya langsung saya lihat saya pelototin manajer saya kan. Saya bilang kayak gitu kan, tenang kata kayak gitu. Akhirnya kan Trio Macan itu kan atraktif banget ya kan. Nah mau nggak mau kan saya kan karena nyanyi yang belakangan ini mesti atraktif juga kan. Udahannya ke 3 hari 3 malam dipijitin. Jadi ya tahu diri aja lah. Mas Oji, kenapa bisa bilang nggak takut suatu hari nanti tiba waktunya Mas Oji? Kenapa? Mungkin udah siap banget lahir dan batin atau seperti apa? Oh namanya siap tuh nggak siap ya, karena aku tahu banget siapa aku ya kan. Karena kan dosa-dosa masa lalu tuh banyak banget ya. Karena kan tahu sendiri zaman masih zaman jahiliyah dulu ya kan. Tapi gini ya, yakin aja lah Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan udah maha itu kan ya sekarang ini. Jadi kita dibiasakan jangan lihat masa lalu gitu. Lihat dari sekarang ke masa depan. Jadi dari sekarang sampai ke masa depan itu kalau bisa seminimais mungkin jangan bikin kesalahan lagi. Walaupun kita ini manusia biasa ya, tetap ada kejeblos juga gitu ya kan. Agak bandel-bandel juga sekali-sekali gitu. Tapi ya cepat bertobat lah gitu. Jadi dibilang nggak takut ya takut juga. Apalagi ini aku orangnya takut di kegelapan. Aku ini orang penakut loh. Tapi ngomongin soal kematian yang kemarin meninggalnya Kiki kan, abang nyampeinnya dengan senang ya, maksudnya bukan bersedih hati. Nah itu Maksudnya gimana bang? Lo lebih senang Kiki udah nggak sakitan lagi gitu? Itu beda case ya gitu. Maksudnya kalau Kiki ini kan dia meninggal dalam keadaan bahagia, dalam keadaan seperti apa yang dia inginkan, gitu. Semuanya kesampaian. Jadi ya udah Kiki dia menghadapi Tuhannya dengan dia tidak ada beban gitu ya kan. Nah beda kayak kita di dunia ini gitu loh. Karena gitu jangan salah loh. Ketika kita sakit itulah kita banyak bertobat, banyak istighfar atau banyak apa gitu kan, itu dikasih kesempatan gitu kan. Kalau kita lagi seneng-seneng kayak malam ini aku lagi seneng-seneng. Nah itu yang kadang-kadang mesti jangan terlalu seneng-seneng juga ya kan. Jadi ya beda case ya. Jadi setiap hari kita harus mawas diri, harus introspeksi diri. Itu penting. Terakhir Mas Oki yang mau disampaikan buat pemirsa mungkin agar lebih Ya buat para pemirsa, ingat ya, maksudnya kita umur itu nggak tahu kapan. Jadi mulai sekarang selalu ingat dengan kematian. Karena orang bijak itu adalah orang yang selalu ingat dengan kematian. Karena kiamat kecil itu adalah kematian, ya. Jadi karena kita setelah mati di sana itu kita mau bertobat udah nggak bisa lagi. Jadi buku sudah ditutup. Jadi mulai sekarang kita harus memikirkan bagaimana nanti hidup kita yang di